ada dua data di sini. Kemudian kita coba lagi Aziz Gap usia 20 tahun. Kita cek. Oke, ada 3 data di sini teman-teman ya. Aziz Gap 20 tahun. Dan kita ingin update data berdasarkan nama depan yaitu Aziz, nama belakang menjadi Gagap. Kita update. Kemudian usianya yaitu 25 tahun. Kita update. Nah, kita cek Aziz Gagap 25 tahun. Berhasil ya. Dan menu keempat, kita coba hapus user berdasarkan nama depan Aziz. User berhasil dihapus. Oke, kita cek apakah ada. Ternyata tidak. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Python Streamlit yang bisa meng-create, read, update, dan delete pada database, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman, siapkan dulu VS Code-nya dan foldernya. Seperti yang sudah terlihat, ini saya sudah membuat sebuah folder CRUD ya. Sebelum ke program, kita buat dulu teman-teman database-nya. Nah, di sini saya menggunakan database Microsoft SQL Server ya. Teman-teman bisa download, dia gratis teman-teman untuk versi developernya. Itu nggak apa-apa, teman-teman download, kemudian setting, dan kita bisa coba belajar code menggunakan Python SQL Server. Nah, untuk teman-teman yang mungkin database-nya berbeda, entah itu menggunakan MySQL ataupun SQLite, itu bisa banget. Tetap programnya sama, hanya nanti model koneksinya saja yang berbeda ya. Oke, langsung saja kita buat sebuah table dalam siswa, atau kita buat saja ya database. Kita buat database dulu teman-teman, CRUD. Oke, langsung oke, dan kita klik kanan new query teman-teman. Nah, masuk di sini, kita langsung buat sebuah table untuk sampel aplikasi CRUD nanti ya teman-teman. Kita buat create table-nya, create table di sini ya, create table mahasiswa. Oke, dalam kurung, kemudian kita buat atributnya ID, integer, identity, kemudian 1,1 primary key agar dia auto increment ya teman-teman. Kemudian kita buat atribut berikutnya yaitu nama depan, varchar, kecil aja semua, varchar sebanyak 225 digit, not null ya, dia tidak boleh 0, tidak boleh kosong. Kemudian nama belakang varchar 225. Oke, dia biarkan kosong nggak apa-apa. Kemudian usia integer. Nah, jika sudah, kita execute teman-teman, klik execute. Nah, sukses ya. Kita coba cek, kita tutup dulu nih CTRL, K, dan C. Oke, setelah K dan setelah K ke C. Oke, next kita buat kita cek dulu tabelnya sudah ada atau belum ya. Mahasiswa, ketik F5. Nah, sudah ada ya teman-teman, sudah muncul tabelnya. Kita berhasil membuat tabel. Kita coba cek. Nah, sudah. Setelah itu kita insert satu record, insert into satu record ke table mahasiswa ya teman-teman, dengan values sebagai berikut. Nah, kita masukkan first name atau nama depannya Robert, kemudian nama belakangnya siapa ya, John, dan umurnya 19 tahun. Oke, jika sudah, kita langsung execute. Nah, kenapa dia hanya 3?
nilainya, tidak ada ID-nya karena dia si ID itu sudah di set menggunakan identity primary key ya teman-teman. Dia akan bersifat unik dan otomatis terisi gitu. Kita langsung execute saja ya. Oke, berhasil masuk teman-teman. Di sini ID Robert itu 1, kemudian nama depan John, nama belakang dan usia 19. Nah, untuk database dan table kita sudah aman ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke programnya. Nah, kita buat di sini main.py. Kita import dulu Streamlit-nya. Sorry, sebelum kita ke Streamlit, kita sebaiknya buat dulu import PyoDBC. Nah, untuk PyoDBC ini package untuk menghubungkan atau koneksi dari Python ke Microsoft SQL Server ya teman-teman, database MySQL, gitu. Oke, setelah kita import package PyoDBC, kita buat sebuah variable database, variable connector gitu aja, variable server ya, variable server. Nah, kita buat variable server. Nah, di sini teman-teman penting, server berapa? Di sini kan saya sudah ada ya. Kita coba disconnect, kemudian connect lagi. Nah, kalau defaultnya dia akan menggunakan server name itu Windows Authentication. Kalau yang Microsoft SQL Server teman-teman, dia connect. Kemudian untuk IP kita sudah set. Kalau saya sudah set ya teman-teman di sini. Security, login. Kemudian kita tambahkan seorang user atau sebuah user di sini, dan kita set password, kita masukkan. Kemudian statusnya jangan lupa dia enable login. Oke. Jika sudah, sebenarnya ada set yang lain itu ada di ini kalau teman-teman menggunakan Microsoft SQL Server ya teman-teman. Kemudian setelah itu sebentar, coba saya cek di service kali ya. Kita coba ngulik MS SQL sebentar teman-teman ya. Coba service. Oke, tidak ada SQL. Nah, coba di sini kita cek SQL properties. Di mana ya? Untuk cek IP agar dia bisa login menggunakan IP teman-teman. Kita coba googling how to check how to set login MS SQL using IP address. Nah, remote connection teman-teman di sini. Oh, dia tetap melalui ini ya. Oh, di security teman-teman. Jadi di sini ini namanya adalah instance. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, properties di security. Nah, di sini ada server authentication, Windows Authentication Mode atau SQL Server and Windows Authentication Mode ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuman defaultnya awalnya itu cuman ini teman-teman. Kemudian jangan lupa kalau sudah kita set dulu ini agar SQL servernya dia nanti by IP itu bisa login, bisa connect.
Kemudian setelah itu teman-teman itu buat security login dengan cara klik kanan no login ya. No login di sini teman-teman masukkan username-nya, kemudian SQL password-nya, ini uncheck aja semua. Kemudian password-nya masukkan dan statusnya enable, sudah ya. Nah, jika sudah diklik OK teman-teman. Nanti saya menggunakan user 1 di sini ya. Kita langsung coba login menggunakan IP. Oke. 192.168. Kita coba cek IP punya saya. IP config. Nah, di sini ada ya, teman-teman. IPv4 address 192.168.110. Oke. Kita gunakan 1.10. Kemudian kita masukkan dengan SQL Server Authentication user 1. Passwordnya masukkan user _1 juga saya. Nah, dia berhasil masuk teman-teman. Kita cek tabelnya apakah ada. Oh, di CRUD ya. Boom. Muncul teman-teman ya, tabel mahasiswa. Oke, kita kembali ke server. Di sini kita buat variabel servernya, di mana server sama dengan 192.168.1.10. Oke, sudah. Kemudian kita buat database, variabel database-nya. Nah, database mana nih yang akan kita panggil? Yaitu CRUD, CRUD ini ya. CRUD. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman pastikan lagi database dan IP-nya. Kalau database yang ini ya teman-teman, kemudian ini table namanya, dan ini IP-nya, kemudian ini username-nya, dan password-nya nanti akan kita masukkan. Setelah itu username sama dengan username user 1, dan password sama dengan user _1, U-nya gede kalau di saya ya. Kemudian kita buat koneksi ke database. Nah, koneksi ke database ini kita baru akan menggunakan fungsi dari PyoDBC teman-teman. CONN sama dengan pyodbc.connect. Nah, setelah itu kita coba kita buat drivernya. Nah, driver ini dia dia default ya teman-teman dari PyoDBC. Kita masukkan driver. Nah, driver ODBC. Jadi ini berdasarkan seri driver di kita. Teman-teman bisa googling untuk ceknya. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan Microsoft SQL Server, ini koneksinya variable yang kita bentuk. Namun teman-teman yang menggunakan database lain, entah itu SQLite maupun MySQL, itu hanya berbeda di gaya koneksinya saja ya teman-teman. Baik, kita lanjut for SQL Server. Oke, di sini sudah. Next, server sama dengan server. Nah, di sini kita masukkan atribut server, variable server ke PyoDBC servernya, titik koma, kemudian F lagi, database sama dengan kita masukkan variable database teman-teman. Nah, database yaitu yang berisi CRUD ini, titik koma lagi. Kemudian kita buat UID-nya, username-nya itu berisi username teman-teman, data username untuk koneksi ke database. Username, oke. Sudah. Kemudian kita lanjut untuk passwordnya. Kalau defaultnya di PyoDBC ini username itu UID teman-teman ya. Kemudian untuk passwordnya itu PWD, oke. Nah, sama dengan kurung kurawal
Masukkan variabel password. Nah, sudah. Jika sudah, save dulu teman-teman. Nah, ketika sudah, kita coba tes satu. Ini udah muncul ya teman-teman. Kita coba comment dan run. Sudah ada datanya ya teman-teman di tabel mahasiswa. Oke, next kita buat atau kita cek dulu data sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan pandas teman-teman. Import pandas SPD. Oke. PD. Nah, pandas read SQL query. Jadi si pandas ini bisa membaca query teman-teman. Keren ya. Select, kita langsung ini dari sini ya, select from mahasiswa. Oke. Select all from mahasiswa. Nah, sudah. Kita coba print. Kita tes dulu ya teman-teman, datanya berhasil muncul atau tidak. Print data. Sip. Kita langsung run. Start debugging F5. Python file. Oke. Oh, ada error teman-teman. Data source name not found and no default driver. Data source. Oh, di sini koneksinya. Sorry. Untuk koneksinya, koma di read SQL query-nya CONN. Nah, koneksinya harus disertakan ya teman-teman di pandas read SQL query ini. Kita save, kemudian kita run ulang. Kita coba cek apakah sudah berhasil. Masih error. Masih SQL driver connect. Kita coba cek dari sini sudah betul. Tidak ada pesan error sebenarnya teman-teman ya. Ini yang agak susah nih. Variable servernya sudah, koneksinya ke database. Oh, di sini nih kayaknya dia sensitif teman-teman terhadap spasi. Nah, coba ya. Kita coba lagi run. Nah, berhasil teman-teman. Mantap. Datanya sudah berhasil muncul dari database ke program tadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke gimana dia bisa muncul di Streamlit. Oke, kita import langsung Streamlit st. Oke. Dan kita coba data. Nah, di sini ya. Kita langsung Streamlit run main.py, enter. Boom. Muncul teman-teman datanya ya. Berhasil. Nih. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan membuat judulnya teman-teman. St title aplikasi CRUD. Oke, kita coba lagi. Run Streamlit run main.py. Sip, sudah muncul. Kemudian kita lanjutkan, kan kita ingin membuat CRUD ya. Kita coba memilah-milah masing-masing menu, masing-masing fungsi menggunakan navigasi yang ada di Streamlit teman-teman. Oke, kita langsung buat direktorinya atau foldernya pages. Nah, di sini di luarnya struktur filenya kita buat beranda.py. Dia akan pertama kali dipanggil teman-teman. Import
Streamlit. Nah, langsung kita buat streamlitnya. Save, kemudian st title aplikasi create update delete. Oke. Sudah ya. Kita Ctrl C dulu. Kemudian kita run ulang streamlit run beranda. File pertama yang akan dimunculkan atau program pertama yang di running atau dieksekusi teman-teman. .py enter. Oke, sudah muncul teman-teman ya untuk halaman berandanya. Kemudian kita buat menu 1. Menu 1 adalah C, yaitu create.py. Oke, sudah muncul teman-teman menu 1. Kemudian menu kedua read.py. Kemudian menu ketiga create update.py. Menu keempat delete.py. Oke, sudah. Nah, sudah muncul semua teman-teman ya menu-menunya. Kemudian yang tadi yang yang dia read, kita cut, kita ambil dan kita taruh di menu 2 teman-teman, menu read gitu ya. Aplikasi ya, ini kita ubah dulu namanya menu read data. Kita tampilkan datanya di sini. Oke, sudah. Save, jangan lupa. Kemudian kita cek di menu read. Nah, berhasil teman-teman ya. Datanya muncul, oke. Kemudian kita coba menggunakan Streamlit. Jadi dia akan ditampilkan by fungsi dari fitur dari Streamlit teman-teman. Kita coba st table data. Oh, sorry. Nah, gini. Sudah muncul ya. Dan kita next membuat create. Jadi dia insert teman-teman. Mana-mana menu 1. Nah, ini. Import Streamlit as st. Oke. St title. Menu insert data. Save, jangan lupa ya. Oke, sampai sini sudah teman-teman. Di save dulu, jangan lupa. Kemudian kita ke beranda. Kemudian kita ke menu 1. Oh, dia nggak muncul teman-teman. Menu 1, coba kita disconnect ya. Disconnect dulu. Kita panggil lagi Streamlit run beranda.py. Oke. Ini hapus saja, close saja, close. Menu 1, menu insert data, kemudian menu read data. Oke, sudah update teman-teman tabelnya, tabel dari Streamlit ya ini. Jadi defaultnya seperti ini teman-teman. Oke, create. Ini hapus saja mainnya karena sudah kosong, sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk read kita juga membutuhkan koneksi teman-teman. Import PyoDBC. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita langsung copy paste saja dari sini teman-teman. Dari Pandas sampai ke koneksi database, koneksi ke database gitu ya. Kita coba. Nah, sip. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Coba dicek dulu dari awal. Jadi struktur tabelnya biar nggak bingung. Seperti ini teman-teman. Beranda sejajar dengan pages ya, folder page ini.
Kemudian di dalamnya itu ada menu-menu navigasi, yaitu menu 1, 2, 3, dan 4. Nah, file utama yang akan dipanggil itu adalah beranda yang mana berisi import Streamlit as st. Di dalamnya ada st title-nya, teman-teman. Kemudian setelah itu ada navigasi menu 1, create. Ke read dulu ya yang sudah jadi ya. Menu 2 yaitu read. Nah, di read ini teman-teman harus pastikan nih package yang diimport, yaitu Pandas, PyoDBC, dan Streamlit. Kemudian variable servernya, untuk koneksinya pastikan teman-teman benar ke database-nya itu bisa connect. Jadi teman-teman bisa searching kalau memang database-nya berbeda, tapi kalau database-nya sama, settingnya sama seperti tadi teman-teman. Teman-teman harus cek IP di device atau komputer masing-masing. Kemudian teman-teman juga harus setting login SQL servernya, dia di enable. Kemudian setting password dan username-nya, oke? Jika sudah, setting di koneksi ke database menggunakan pyodbc.connect. Nah, di sini ternyata teman-teman itu untuk spasinya itu dia sensitif, dia nggak boleh ada spasi ya. Jika ini semua sudah benar, kemudian kita langsung masuk ke atribut data, variable data. Nah, dalam variable data ini kita memanggil fungsi package pandas, yaitu untuk membaca, menampilkan data dari table mahasiswa menggunakan read SQL query, di mana diakhiri dengan koneksi database-nya, teman-teman. Jangan lupa ya di sini ya. Ini. Kemudian kita tampilkan menggunakan Streamlit table. Nah, data baru dipanggil nih sini. Oke. Jika teman-teman sudah berhasil sampai read data, kita lanjut ke create. Nah, create untuk koneksinya masih sama saja ya teman-teman. Menu insert. Nah, kemudian kita coba ke accept. Dia itu bisa memasukkan data ke dalam dari Python ke database gitu ya. Kita coba dulu tes. Dan jadi dia bisa memasukkan data dari Python ke database. Oke. Kita langsung buat untuk query insertnya itu kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita coba nah, kita copy ke sini teman-teman. Oke. Untuk query-nya, query insert seperti ini. Kemudian kita coba buat gimana caranya dia execute ya teman-teman. Kita lanjut ke di sini kita buat kursornya, kursor sama dengan connection kursor. Nah, oke. Di kursor ini kita coba ke variable dulu, nama depan Tina, nama belakang tone gitu ya. Kemudian untuk umur kita coba masukkan 17. Nah, next kita buat kursor dot execute. Nah, setelah dot execute ini kita buat query-nya. Ini kita masukkan di sini teman-teman. Oke, kita masukkan, petik lagi 3 ya teman-teman, sebanyak 3.
sebanyak 3. Nah, untuk query insertnya itu dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, tadi kan ini ya, di dalam Python ada perbedaannya. Query, kita masukkan dulu query-nya, insert into mahasiswa. Nah, di sini sudah, kemudian kolom, nama kolomnya teman-teman ya. Nama kolomnya kita tengok, nama kolomnya nm depan, nm belakang, usia. Oke. Nah, di sini kita masukkan nm depan, nm belakang, usia. Oke, sudah. Kemudian values-nya kita menggunakan tanda tanya teman-teman, 1, 2, 3. Oke, ada tiga variabel di sini, 3 atribut, nama depan, nama belakang, usia. Pastikan teman-teman ini sesuai namanya dengan yang ada di database. Oke. Jika sudah, kita buat koma di sini dan dalam kurung ini sesuaikan saja ya. Kemudian usia. Nah, ini masukkan ke sini teman-teman. Sip. Jika sudah, buat commit-nya, connection.commit Tina Ton 17. Oke. Ada di menu create. Kita cek. Beranda. Oke. Oh, menu read data, menu insert. Ada double nih teman-teman. Menu insert. Di sini nih. Harusnya ini menu insert teman-teman ya. Oke, sudah save. Always rerun atau kita refresh saja. Create. Nah, sudah masuk teman-teman. Ketika kita klik create, dia masuk di sini. Coba kita truncat ya. Truncat itu untuk reset table-nya. Truncat table mahasiswa. Oke, sudah kosong ya. Kemudian kita coba munculkan, kosong dia teman-teman. Nah, artinya program create ini sudah berhasil untuk insert ke database. Gimana caranya kita memberikan, kita close dulu. Gimana caranya kita, ini hapus dulu. Dan untuk parameternya kita hapus. Nah, gimana caranya untuk kita membuat inputan ya dari UI-nya? Kita bisa menggunakan fitur di Streamlit-nya teman-teman. Jadi kita buat di sini aja. Nah, kita buat variabel inputan variabel inputan gitu ya, variabel inputan. Oke. Kita buat nama depannya, nama depan. Nah, Streamlit kita panggil text underscore input. Nah, di sini kita buat teksnya, coba ini di komen dulu ya, nanti tereksekusi repot. Nama depan kita cek dulu teman-teman,
Streamlit run beranda.py. Oke. Kita cek di menu 1. Nah, dia sudah muncul teman-teman. Apa namanya? Kolom inputannya sudah muncul untuk nama depannya. Kemudian kita buat nama belakang Streamlit text input. Input nama belakang dan usia Streamlit input underscore Streamlit text underscore input usia. Kita save dan kita cek teman-teman. Always rerun. Oke. Berhasil teman-teman ya untuk menu create atau insert data. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Boleh di stop, di pause videonya untuk memastikan kode yang ditulis teman-teman itu benar ya. Kalau teman-teman sudah berhasil, kita lanjutkan ke tombol eksekusinya. Oke. Kita buat kita buat kondisinya if Streamlit button input data. Nah, kita pakai nih eksekusinya teman-teman. Di sini kita gunakan query ini ya, kode tersebut. Kita coba save. Kemudian nah di sini dia muncul teman-teman. Kita coba ya, namanya siapa ya? Nur. Kemudian nama belakang Cahya, usia 17 tahun. Input data. Coba kita cek. Nah, berhasil masuk teman-teman ya. Di UI-nya sudah tampil, kemudian kita cek di database-nya. Apakah dia ada Nur Cahya? Oke, berhasil teman-teman. Keren banget nih teman-teman. Nah, teman-teman yang mungkin tertinggal bisa cek lagi dari beranda. Kemudian untuk menu 1, create-nya, insert-nya itu seperti ini. Dan menu 2, read-nya itu seperti ini. Jadi teman-teman kalau ada error itu jangan patah semangat, pastikan semuanya sudah benar, versinya sudah sama. Jadi kalau teman-teman semua ini kode-kode ini sudah sama semuanya, nah ini pastikan lagi dari package, variable server, koneksinya, kursornya, variable inputnya, kemudian buttonnya itu sudah sama semua. Kalau masih ada yang error, cek lagi teman-teman, apakah itu dari seri atau versi ODBC drivernya, atau mungkin dari tipe database-nya atau koneksinya gitu ya. Itu teman-teman bisa searching saja untuk pelajari errornya gitu. Oke, lanjut. Kita sudah ke create data. Coba kita masukkan lagi ya teman-teman. Data kedua siapa coba? John, kemudian Robert, kemudian usia 18 tahun, input data. Di sini tidak ada notifikasinya teman-teman, kurang keren. Kita cek read data. John Robert, usia 18 tahun, sudah benar ya teman-teman. Oke, sudah benar. Tapi kita ingin memberikan notifikasi nih. Tambahkan, tinggal tambahkan ya. Streamlit success. Nah, user berhasil ditambahkan. Oke. Kita coba lagi. Siti Nur, usia 20. Coba klik. Nah, sudah ada notifikasinya teman-teman. User berhasil ditambahkan. Kita cek. Berhasil masuk ya. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan dua menu, read, create dan read ya teman-teman.
Kemudian berikutnya kita coba update menu update. Oke, jangan lupa langsung saja copy koneksinya dari sini, dari import pandas sampai ke koneksi database. Oke, kita close dulu. Kemudian kita buat untuk menu update-nya, teman-teman. Nah, kita coba melatih alurnya lagi ya. Kita ketik ulang untuk koneksinya. Kita import pandas SPD sebagai proses datanya. Kemudian kita import PyoDBC sebagai konektor dari Python ke database, dan kita import Streamlit SSD sebagai web app-nya ya, teman-teman. Kita buat st Streamlit title. Nah, menu update data. Oke, sudah. Kita cek dulu, teman-teman ya. Streamlit run beranda.py, enter. Oke, sudah muncul, teman-teman. Kita cek menu ketiga, yaitu menu update data. Nah, sudah ya. Kemudian berikutnya kita buat variable server. Nah, server sama dengan 192.168.140.110. Kemudian kita buat variable database crowd, dan kita buat username user_1, kemudian passwordnya user1. Oke, sudah. Kemudian koneksi ke database, kita buat connect. Nah, dari sini kita akan memuat variabel-variabel yang sudah kita buat ya di atas ke dalam pyodbc.connect. Oke. Nah, di sini jangan ada spasi, teman-teman. Ingat, driver sama dengan kurung kurawal double ya, odbc driver 17 for SQL server. Nah, pastikan hurufnya sama persis. Kemudian kita titik koma, ke belakang tanda petik, enter, dan F. Oke. Lanjut ke server. Server dimuat ke dalam atribut atau parameter atau variable server ya. Di sini titik koma, kemudian enter lagi, F database kurung kurawal database. Oke. Titik koma, kemudian F UID atau username-nya, username, titik koma, dan F pwd itu untuk memuat passwordnya ya, teman-teman. Oke, sudah. Titik koma, jangan lupa. Jika sudah, kita hajar ke update data, teman-teman. Nah, update data ini kita bisa jangan lupa untuk execute. Jadi kita coba simulasi di SQL dulu ya. Kita coba simulasikan query-nya. Jadi update table mahasiswa. Nah, dia set yang mau diupdate itu apa nih, gitu kan. Kita ingin update apanya ya, usia. Nah, usia where, di mana nama depan gitu ya, nama depan usia sama dengan, contoh kita ingin update si Siti ini menjadi 16 gitu ya. Nama depan sama dengan
Siti. Oke, sudah. Siti sebelumnya itu usianya 20, kemudian kita ingin update menjadi 16 ya teman-teman. Kita coba execute. Nah, 16. Oke. Sudah benar, kita copy langsung ke programnya. Oke, di sini sudah. Kita langsung ke kursor. Kita buat kursornya. Kursor sama dengan connect kursor. Oke. Jika sudah save, kemudian kita buat kita buat kursor dot execute. Dia agar execute si query-nya ya teman-teman ya. Execute. Oke. F. Nah, F 3 kali tanda kutip. Kemudian kita masukkan query-nya, update mahasiswa set nama depan sama dengan tanda tanya. Where dimana usia ya teman-teman, usia dimana nama depan sama dengan tanda tanya. Kemudian di sini kita buat inputannya di mana, di sini aja, sini deh. Kita ingin update si Siti nama depan dan usia menjadi 20. Oke. Jika sebelumnya si Siti ini usianya adalah 16, kita update melalui program Python ini menjadi 20 ya teman-teman. Kita langsung masukkan nama depan kemudian usia. Nah, sebentar, kita cek dulu. Oh, ini harus urut teman-teman, jangan sampai salah karena urutannya di sini itu usia dan nama depan. Usia, nama depan gitu teman-teman ya. Tanda tanya, dia ngebaca tanda tanya yang ada di dalam query execute kursor ini, kursor execute ini. Jika sudah, kita langsung connectionnya di commit teman-teman, commit. Nah, kita coba run ya, streamlit run beranda.py. Oke. Kita cek di read Siti masih 16 ya usianya. Kemudian kita update coba. Nah, dia harusnya sudah update nih teman-teman. Kita cek. Oh, masih teman-teman. Kita cek dulu ada kesalahan di mana. Atau coba kita cek di sini teman-teman. Oh, masih 16. Atau kesalahan di nama depan, nama depan. Ada error teman-teman, PyoDBC connect. Pastikan lagi sama ya, kayaknya sama deh. Kita run ulang, streamlit run beranda. Read create, kemudian read masih 16 ya teman-teman. Siti Nur usianya 16. Kemudian kita update, apakah dia ada tampaknya ada yang error lagi ya teman-teman. Oh, sukses dia teman-teman. Cek. Oh, masih. Kita cek lagi di sini.
masih error teman-teman. Kalau dia sudah aturan sih bisa ya, commit. Nah, apakah di sini baru dia pun masih menunjuk error ke baris ini teman-teman. Oh sorry, ada IP yang salah, IP-nya salah teman-teman. Nah, di sini kelebihan. Kita cek ulang. Streamlit run beranda.py. Oke. Kita close dulu. Create read masih 16 ya teman-teman usianya si Siti Nur ini. Kita klik update. Nah, aturan dia sudah ngupdate nih. Oke. Berhasil teman-teman ya. Usia Siti Nur ini berhasil berubah dari 16 ke 20. Kemudian kita coba cek di database-nya. Di mana 16 ini masih kita execute. Nah, dia sudah berubah menjadi 20 ya. Dan gimana kita membuat UI-nya? Kita comment, kita disconnect dulu. Kemudian kita delete variable ini. Kita delete semua ya teman-teman. Kita buat update. Jadi kita buat sebuah inputan seperti ini teman-teman. Nah, st subheader update data, update apa ya, update data, update usia mahasiswa berdasarkan titik 2. Nah, kita buat nama depan. Sorry, update usia ya, update usia. Oke, kita masukkan berapa usianya. Kita buat usia sama dengan st input text input teman-teman ya. Kemudian kita usia masukkan. Kalau usia, ini nggak usah teman-teman. Jadi ini langsung ke ininya saja. Kalau kita ingin mengupdate sebuah usia, oke, di sini sudah. Kemudian kita ingin berdasarkan subheader update usia mahasiswa berdasarkan update. Kita masukkan nama mahasiswa. Di sini coba kita nama depan gitu ya, nama depan. Oke. Kemudian kita buat button di mana dia bisa update st subheader, masukkan usia yang ingin diubah gitu aja ya. Kemudian kita masukkan variabel usia sama dengan st text input. Oke. Usia, update usia gini aja, update usia gini aja. Oke teman-teman ya. Kemudian juga sudah update usia. Untuk usianya itu kita buat button teman-teman. Sorry. Nah, di sini if st button kondisinya
usia, update usia, update usia. Gini aja ya. Update usia, dia akan memunculkan tombol button di mana masukkan nama depan. Kemudian di sini ya, harusnya masih sih. Kita uncomment. Kita masukkan usia sama dengan streamlit text input. Nah, usia, oke. Kemudian ini button untuk update usia, teman-teman. Kita cek dulu. Ini komen dulu ya. Kita save. Ada problem di sini, teman-teman. Ada error. Oh, merah dia. Kita cek. Oh, ada di line 41. Oh, ini ya. Commit. Ini coba kita cut dulu. Oh, sorry. Terminal. Oke, harusnya sih sudah ya, aman ya. Oh, ini nih. Kita coba paste dulu ya, teman-teman. Nah, kita coba cek streamlit run beranda.py. Kita coba ke create, read, dan update. Oke, tampilannya sudah seperti ini, teman-teman. Sudah betul. Menu update data, masukkan nama depan mahasiswa. Nah, mahasiswa yang ingin diupdate ya. Kemudian masukkan usia yang ingin diubah. Kemudian di sini ada button usia, dia akan berubah, teman-teman. Kita buat buttonnya. Nah, di sini kita buat ini, teman-teman. Nah, di dalam if buttonnya. Sip, sudah ya. Kemudian kita save, always rerun. Kita coba cek read data. Di sini ada Nur. Kita coba update Nur, di mana usianya 17. Nur usianya 17 ya tadi, teman-teman. Kita update menjadi berapa? 20. Update. Apakah benar? Nur menjadi 20. Oke. Berhasil update, teman-teman, dari 17 ke 20. Kita buat notifikasinya seperti pada menu insert, teman-teman ya. ST success, data berhasil di update. Nah, kita coba lagi masukkan data Nur. Masukkan Nur, kemudian kita update. Tadinya dari berapa nih? Si Nur ini usianya 20, kita update menjadi 17 ya, teman-teman. Nur menjadi 17, update usia. Klik. Berhasil update. Kita cek. Oke, data Nur berhasil berubah ya usianya, teman-teman. Kemudian kita coba masukkan lagi button. If st button ubah berdasarkan coba kita buat berdasarkan st subheader, masukkan nama belakang. Ini aja, nm belakang mahasiswa. Oke. Kemudian kita buat nm parameternya belakang. st text underscore input.
Ini kita di sini aja. Oke. Input nama belakang. Oke. Masukkan usia yang ingin diubah. Masukkan usia yang ingin diubah. Masukkan nama belakang mahasiswa. Nama belakang. Masukkan perubahan nama belakang. Gini aja ya. Masukkan perubahan usia. Nah, oke, jika sudah, kita buat if button update. Ini harusnya di atas sih. Nah, ini dulu ya, sebelum usia. Update nama belakang. Kita coba paste dulu, apakah sudah muncul. Nah, tombolnya berantakan teman-teman. Jadi oke, kita buat di sini ya. Nah, oke, sip, sudah. Masukkan nama depan, nama belakang, dan usia. Itu jika ingin update. Oke, kita coba query-nya. Kita masukkan kursor. Sebenarnya kursor ini cukup satu deh. Kursor ini di atas saja. Tidak perlu semuanya teman-teman ya. Nah, di sini nih. Cukup di situ. Kemudian kita buat kursor dot execute. Nah, update mahasiswa set nama belakang sama dengan tanda tanya where F tua gak. Oke, sudah tua gak. Nah, sudah where nama depan sama dengan tanda tanya sudah. Kemudian masukkan parameternya nama belakang, nama depan. Oke, sudah ya teman-teman. Nama depan dan nama belakang. Oke, sudah. Kemudian kita jangan lupa commit-nya. count.commit. Kemudian kita buat st success. Data nama belakang gitu ya. Nama belakang berhasil diubah. Oke. Kemudian usia berhasil diubah. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Sudah. Kita coba. Baik, kita coba mana kita sejajarkan dengan ini ya. Kita coba sejajarkan dengan nih. Nah, sip, kita cek dulu teman-teman. Data Nur, kita masukkan nama depan Nur. Kemudian nama belakang kita update nih menjadi Nur Ahmadani. Oke, kita mau update nggak nih? Update, berhasil. Kemudian usianya kita update juga teman-teman ya. Kita coba update menjadi 19. Klik. Oke. Nur Ahmadani usia 19. Kita cek di database-nya teman-teman. Sip. Nur Ahmadani 19. Kita cek di aplikasinya. Nur Ahmadani 19. Mantap teman-teman ya. Oke, sejauh ini kita sudah buat menu create, read, dan update.
Kemudian gimana caranya kita ngedelete atau hapus? Kita ingin hapus data dari aplikasi ya, data dari database menggunakan aplikasi. Kita langsung ke programnya, kita ke menu delete. Oke, kita langsung copy saja dari sini, dari import sampai koneksi database. Nah, untuk delete itu lumayan simpel ya teman-teman, tidak panjang seperti update. Kita langsung buat title menu delete data. Oke, sudah. Kita coba buat query-nya dulu teman-teman. Delete from mahasiswa where. Nah, kita mau delete berdasarkan apa nih? Nama depan sama dengan Nur. Kita langsung execute ya teman-teman. Sip, data hilang. Oke, query-nya sudah benar. Kita tinggal ambil, kita masukkan ke sini. Komen dulu. Kita create data dulu. Kita buat siapa? John Robert, usia 11. Oh, ada kesalahan nih. Nah, kita read John Robert. Sudah masuk John Robert. Oh, kita nanti coba hapus ya. Kita masukkan lagi John Sena 22 gitu ya. Oke. Ada tiga nama John, nama depan John ya. Kemudian kita ingin delete teman-teman. Nah, kita buat operasinya st subheader aja ya, subheader hapus user. Oke. Kemudian kita masukkan apa ya, nama depan, nama depan, Streamlit text input, masukkan nama depan user, hapus data dengan nama depan user. Oke, gini aja. Kemudian kita lupa ya teman-teman, kursornya belum. Connect cursor. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan button. Kita pakai buttonnya ya teman-teman ya. If st button, sip, button hapus user. Oke. Cursor.execute untuk eksekusi query-nya teman-teman. Tuh agak oke, sudah. Kemudian kita masukkan delete from mahasiswa where nama depan sama dengan tanda tanya. Oke. Jika sudah, di sini kita buat dalam kurung, kenapa ini seperti ini ya? Oh, tuh apa tadi? Kemudian kita masukkan nama depan. Oke, sudah. Kemudian connect.commit, jangan lupa, dan kita beri Streamlit error. Oke, Streamlit error gitu aja ya. Data berhasil dihapus. Sip. Jika sudah, kita coba ya teman-teman. Coba kita ke menu ini. Nah,
Sebelumnya ada berapa nih? Ada tiga nama depan John. Kita masukkan menu delete data, sudah muncul halaman navigasi dari menu 4, yaitu menu delete. Hapus user, hapus data dengan nama depan user, yaitu John. Oke, kita klik hapus user, data berhasil dihapus. Kita coba cek di database-nya. Sip, berhasil teman-teman. Semua data dengan nama depan John itu berhasil dihapus. Read. Nah, oke. Kita demo dari awal teman-teman ya. Aplikasi create, update, delete. Kita mulai dari insert data. John Robert, usia 19 tahun. Kita input, berhasil, user berhasil ditambahkan. Kemudian menu 2, menu read, yaitu John Robert 19 tahun, berhasil ya. Ada 2 data di sini. Kemudian kita coba lagi Aziz Gap, usia 20 tahun. Kita cek. Oke, ada 3 data di sini teman-teman ya. Aziz Gap 20 tahun. Dan kita ingin update data berdasarkan nama depan yaitu Aziz, nama belakang menjadi Gagap. Kita update. Kemudian usianya yaitu 25 tahun. Kita update. Nah, kita cek Aziz Gagap 25 tahun. Berhasil ya. Dan menu keempat, kita coba hapus user berdasarkan nama depan Aziz. User berhasil dihapus. Oke, kita cek apakah ada. Ternyata tidak. Artinya program yang sudah kita buat untuk operasi CRUD itu sudah berhasil ya teman-teman. Selamat mencoba. Untuk teman-teman yang baru belajar, jangan patah semangat. Jika ada error, diulik, nggak apa-apa. Itu ketika saya baru belajar itu bisa berjam-jam. Oh, nemu errornya hanya titik, koma, dan segala macam gitu. Nah, disitulah seninya kita program ya teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru belajar, semoga sukses. Thank you.